setiap perkataan-Mu Tuhan, kami pegang. Saudara saja enak. Kami mati-matian buat Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami hilang. Sama-sama. Sangat berarti bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
besok yang penuh harapan. Ini tepuk tangan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Terima kasih worship leader, terima kasih singers, terima kasih penari, terima kasih choir. Tuhan memberkati. Semua jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan termasuk saudara yang datang bagian saudara jauh lebih banyak daripada orang yang tinggal di perkemahan. 1 dari 500 dan 1 dari 50. Masih ingat saudara ya, bilangan 31. Nah saudara-saudara, saya mengucapkan selamat mengalami kuasa Pentakosta, bukan merayakan tapi mengalami. Ada orang yang merayakan, ada orang yang mengalami. Saudara pilihlah untuk mengalami, bukan merayakan. Saudara boleh dengar nikmatnya, tanah Kanaan, ada susu, ada madu, tetapi ketika kita menyeberang Yordan, kita bukan lagi mendengar, tapi kita mengalami cerita itu. Seberang Yordan kita masih dengar waktu Musa ada di Kades Barnea, negeri yang kamu pergi itu limpah dengan susu dan madunya. Baru sampai di cerita, tapi ketika menyeberang Yordan cerita itu berubah menjadi kenyataan. Hari-hari saudara akan diwarnai dengan cerita yang berubah menjadi kenyataan. Saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama. Saya akan ajak kita baca 13 ayat, bukan 13 pasal saudara ya, 13 ayat dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13 itu judulnya Pentakosta ya. Karena kita ada dalam perayaan Pentakosta hari yang ke-50 ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita sudah rayakan itu saudara. Kemudian selama 40 hari ia berulang-ulang, Tuhan tidak menyerah dengan kita, ia berulang-ulang. Saudara yang masih belum percaya dia berulang-ulang, saudara yang masih belum yakin dia berulang-ulang. Tuhan tidak menyerah dengan saudara, dia berulang-ulang menampakkan diri sampai mereka percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Sesudah 40 hari dia naik ke surga, kita baru merayakan beberapa waktu yang lalu 10 hari kemudian, 40 tambah 10 hari ke-50 terjadilah Pentakosta. Dan minggu lalu di ibadah 1 saya sudah sampaikan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam Pentakosta perjanjian lama 3.000 orang mati, Pentakosta perjanjian baru 3.000 orang bertobat saudara ya. Di Gunung Sinai 3.000 orang mati karena mereka menyentuh gunung itu, tetapi di Gunung Sion 3.000 orang penuh dengan Roh Kudus ketika kuasa Pentakosta terjadi. Mari kita pindahkan mimbar dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Karena di Gunung Sinai seberapa kudus saudara untuk saudara dapat berkat. Tapi di Gunung Sion seberapa hancur saudara Tuhan sanggup menjamah engkau. Seberapa buruk engkau kasih karunia bisa menjamah engkau. Di dalam Gunung Sinai engkau harus berbuat, kau harus. Tetapi di dalam Gunung Sion, di Gunung Sion Tuhan berkata, aku akan berkati kamu, aku akan menyertai kamu. Tuhan yang akan memulai, bukan saudara. Itu sebabnya mari kita pindahkan mimbar kita dari Gunung Sinai ke Gunung Sion, di mana kasih karunia Tuhan melimpah. Kita sering nyanyi, ku mendaki ke Bukit Sion, bukan Bukit Sinai, bukan ya, Bukit Sion sudah ya. Karena di Bukit Sion lah Daud pernah merubah tatanan yang sudah baku di kalangan orang Israel, di mana dia membuat pondok atau tabernakel hanya satu ruangan saja, yaitu langsung pemuji-pemuji penyembah mengelilingi tabut yang dulu hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Tetapi oleh tabernakel Daud ini Tuhan berjanji dalam Kisah Rasul, aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah runtuh, bukan tabernakel Musa. Jadi saudara-saudara, di dalam Bukit Sion itu semua bangsa, orang-orang yang tidak layak pun mendapat bagian yang luar biasa. Lihat kepada Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kalau Kisah Rasul bahasa Inggris itu Acts ya. Acts itu artinya aksi atau perbuatan-perbuatan besar. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul ini tidak, ceritanya seperti tidak habis, tidak, endingnya sepertinya tidak selesai. Jadi kisah ini tidak ada endingnya. Artinya perbuatan Tuhan lewat rasul-rasul ini belum berhenti sampai hari ini. Tuhan masih mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dengan judul Pentakosta, saya akan ajak bapak-bapak atau pria baca ayat 1, 3, 5 dan seterusnya. Yang wanita baca ayat genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Lalu ayat 13 kita baca bersama-sama, hanya 13 ayat. Begitu judulnya saya baca, semua pria bersama-sama saya baca ayat 1 dan dilanjutkan wanita ayat 2 dan seterusnya. Pentakosta, sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Wanita. 3,
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sudah bisa lihat di sini ada bahasa Arab juga. Jadi saudara, bahasa Arab itu tidak mewakili satu agama, karena ini bahasa bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan beberapa tempat ibadah sudah memakai Alkitab dengan bahasa Arab ya. Saya ingat almarhum orang tua dari Wemby pernah pakai satu kaos dengan tulisan Arab, tapi itu doa Bapa Kami, saudara. Ternyata doa Bapa Kami. Wah, ini jangan-jangan radikal nih. Ternyata radikal untuk Kristus, saudara ya. Ya, doa Bapa Kami bisa juga diucapkan. Nah, saya kalau di Mesir pasti diajak nyanyi lagu bahasa Arab ya. Haleluya, 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 sukran derap, gitu kan ya. Sukran derap, haleluya gitu ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana hari Pentakosta terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dan ini mengubah seluruh hidup daripada murid-murid ini. Dan Alkitab berkata bahwa bunyi atau angin yang kencang itu hanya menggoncang rumah di mana orang-orang percaya itu ada. Artinya di mana saudara ada, tempat itu akan digoncangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di kantor, di rumah saudara, di perusahaan saudara, tempat itu ada karena tempat itu berkati karena kehadiran saudara. Saya mungkin berkata sedikit sombong saudara, tapi inilah yang terjadi di dalam Alkitab, bahwa kita punya bargaining position yang luar biasa. Ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18, maka Tuhan berkata begini, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, aku tidak akan memusnahkan kota itu karena yang ke-50 orang itu. Berarti Sodom dan Gomora itu aman atau terselamatkan bukan karena angkatan bersenjatanya hebat, bukan karena pemerintahan yang luar biasa, tapi ada orang benar di sana, tempat itu mendapat berkat. Lalu turun 45, turun 40, turun 30, turun 20, turun 10. Abraham berhenti menawar, bukan Tuhan yang berhenti. Setelah Abraham berhenti menawar, Tuhan berpaling daripada Abraham. Asal ada 10 saja, maka Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu. Berarti nasib Sodom dan Gomora sangat ditentukan oleh berapa banyak orang benar yang ada di sana. Saya percaya dunia ini masih ada karena orang benar. Perekonomian masih bagus karena ada orang benar. Sebab apa, saudara-saudara? Kita menghadirkan kerajaan Allah, dan di mana kerajaan Allah hadir, mujizat selalu terjadi. Kalau mau dihitung-hitung saudara, menurut pakar-pakar dan ahli-ahli ekonomi, kalau mau dihitung antara kita punya hutan dan kita punya pendapatan, negara ini sebetulnya sudah bangkrut saudara ya. Kenapa? Hutan kita sangat banyak, tapi kenapa negara ini masih ada? Saya tahu satu alasan, karena ada banyak orang benar di negara ini, ada banyak orang percaya di negeri ini. Yang percaya katakan amin saudara ya. Saudara-saudara, orang sementara sibuk sana sini beli, ambiskan anggarannya untuk beli angkatan bersenjata yang hebat, beli pesawat-pesawat tempur. Tetapi saudara-saudara,
orang yang mengandalkan Tuhan. Pemazmur berkata dalam salah satu nyanyian ziarah, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah tentara berjaga-jaga, sia-sialah para penjaga berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para tukang membangunnya. Mazmur 126, saudara ya. Itu mazmur yang ditulis oleh Salomo. Salomo seorang raja yang tidak punya angkatan bersenjata sehebat ayahnya. Tapi dia punya Tuhan yang membuat negaranya aman. Memang kalau saudara lihat ketika dia mulai berbalik daripada Tuhan, politik untuk menjaga keamanan bukan lagi didasarkan pada Tuhan, tapi didasarkan pada politik bangsa-bangsa yang tidak biasa ya, yang tidak seharusnya. Di mana hampir semua negara yang punya putri kesayangan atau punya putri kenegaraan itu dinikahi oleh Salomo. Dengan alasan apa? Keamanan. Sehingga kalau ada perang mereka akan bilang jangan korek-korek bangsa itu karena tombong putri ada di sana. Ya, jadi hampir semua negara itu ada istrinya Salomo, saudara. Jadi negaranya jadi aman gara-gara apa? Dia mengawini semua negara-negara yang lain itu punya putri kesayangannya, putri rajanya. Jadi negara itu tidak akan menyerang Salomo gara-gara putri raja ada di sana. Memang ini alasan. Alkitab berkata ketika dia mulai berpaling daripada Tuhan, dia mulai mengandalkan manusia. Nah, sudah tahu kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis ketika dia mulai berpaling kepada Tuhan. Ditulis kesia-siaan. Aku melihat di bawah matahari, aku melihat di bawah bulu langit, aku melihat di bawah matahari, aku melihat di bawah langit. Tidak lagi berbicara di atas langit. Nah, apa yang kita lakukan hari ini bukan di bawah bumi saja, tapi kita ada di atas langit. Kenapa? Karena kita telah didudukan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pewaris kasih karunia. Makanya saudara-saudara, yang namanya peperangan rohani bukan lagi tandingan kita. Karena kita bersama-sama dengan panglima perang. Yang ku kehendaki ialah mengenal aku. Banyak orang berkata begini, ayo kita mesti kenal musuh kita. Saya mau berkata hari ini, kenalilah komandan kita. Minta maaf buat Sokrates, filsuf yang terkenal. Kenalilah dirimu. Hari ini kenallah Tuhan saudara. Bukan kenal diri saudara. Minta maaf buat pendoa-pendoa yang berkata, kenalilah musuhmu. Hari ini kenalilah komandan kita. Karena komandan kita adalah raja dari segala raja. Ada orang berkata, Pak, ini tempat tidak enak. Kita mesti minta hadirat Tuhan. Kita minta kemuliaan Tuhan turun supaya kegelapan ini pergi. Saudara tahu kalau engkau masuk di ruang yang gelap, tidak perlu pakai doa peperangan. Cukup cari saklar. Hidupkan saklarnya. Ketika lampunya menyala, kegelapan tidak sanggup bertahan. Ketika ada cahaya. Sudah tinggal ambil saklar, hidupkan saklar pujian penyembahan. Kegelapan pergi dari saudara. Aduh, mumet sekali saya punya pikiran nih. Hidupkan saklar ucapan syukur. Maka semua kegelapan akan diganti dengan terang yang luar biasa. Bisa bilang amin. Masalahnya kita lebih banyak hidupkan saklar sungut-sungut. Ini bagaimana? Nanti bagaimana? Ini begini, celaka sudah aku ini. Ganti saklar saudara dan hidupkan dengan ucapan syukur. Kenapa? Hal pertama yang terjadi ketika kuasa Roh Kudus turun, organ tubuh pertama yang mengalami perubahan atau mengalami lawatan yang luar biasa adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Apa itu berkata? Lidah, saudara ya. Lidah adalah organ pertama yang dijamah ketika kuasa Tuhan turun, sehingga mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dulu bahasa kegagalan, sekarang bahasa kemenangan. Dulu bahasa sakit penyakit, sekarang bahasa kesembuhan. Dulu bahasa pesimis, sekarang percaya bersama dengan Tuhan. Kita akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Bahasanya berbeda. Saudara, saya sudah berkhotbah Kejadian pasal 1. Roh Allah melayang-layang, kegelapan menutupi seluruh bumi. Apakah dengan ada roh Allah, maka kegelapan itu dengan instantly berubah menjadi terang? Tidak. Apakah dengan ada roh Allah, maka semua penyakit kita selesai? Tidak. Kapan itu terjadi? Sampai Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang pun jadi. Sampai engkau mengatakan, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus, dan kuasa itu mengalir di dalam saudara. Apakah dengan saya ada Roh Kudus? Betul. Tapi saudara-saudara, manifestasi atau kuasa itu akan bekerja ketika kita mulai memperkatakan janji-janji Tuhan. Apa yang kau ucapkan hari-hari ini, itu menentukan kemenangan. Makanya saudara, masa depan kita sangat ditentukan oleh perkataan kita. Mau lihat orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berkemenangan, pelajari cara bicaranya. Mereka sementara berbicara kemenangan. Mereka sementara berbicara berkat. Betul, masalah boleh banyak, persoalan besar, tapi Tuhanku, Raja di atas segala raja. Betul, sekarang ini krisis yang luar biasa, tapi Tuhanku sanggup pelihara aku. Betul,
akan ada gejolak ekonomi yang luar biasa. Tetapi aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Cara bicara kita menentukan kemenangan yang luar biasa. Bahkan saudara tidak jadi jengkel dengan orang-orang yang menyusahkan saudara, malah saudara jadi berkat buat orang-orang itu. Saudara, tadi saya sempat singgung khotbah minggu lalu, yaitu di dalam Yosua pasalnya yang ke-13. Saya tergerak sekali untuk mengingatkan lagi, ketika Yosua sudah mulai tua, lalu Tuhan berkata, ya, coba saudara lihat sebentar, ingin saya sampaikan ini buat saudara sehingga saudara tidak perlu takut, karena hari-hari ini banyak anak-anak kita yang lagi di wisuda, dan orang tua mulai berpikir, kira-kira dia kerja apa ya? Yang S3 saja susah, apalagi dia baru S1, apalagi cuma SMA. Saya kasih tahu, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini, saya baca sama-sama, masih amat banyak yang belum diduduki. Sama-sama kita bilang, masih amat banyak, 2, 3, masih amat banyak yang belum diduduki, bukan direbut. Diduduki artinya sudah Tuhan rebut dan kita tinggal duduki. Aduh, tiap tahun dokter jutaan wisuda. Sapu anak nih pilih jadi dokter, semua rumah sakit full, baru semua yang diterima spesialis. Ini anak baru tamat mau kerja apa? Dengarkan firman Tuhan, masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Ketika orang berkata, kok anak ini kabur ini, kalau pilih jurusan ini, kau langsung ucapkan, masih amat banyak yang belum diduduki. Tuhan masih punya banyak tempat yang belum diduduki, yang siap saudara terima dan siap saudara duduki. Ucapkan berkat buat anak-anak saudara. Nah, masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Jangan takut. Iya papa, iya mama. Tapi persyaratan untuk diterima di sini cukup ketat. Kita harus punya level tertentu. Saya mau kasih tahu, kalau kasih karunia Tuhan turun, levelmu jauh lebih hebat daripada orang-orang yang punya level besar. Kenapa? Ada seorang yang namanya narapidana, dia diangkat jadi orang kedua sesudah Firaun, bukan karena dia punya ijazah, tapi karena kasih karunia. Saya belum sekolah apa, masih bisa promosi. Itu kopu pikiran, itu undang-undang. Tapi Tuhan pu kerajaan, beda dengan kopu undang-undang. Bisa bilang amin. Jadi saudara-saudara, di dadanya Yusuf masih tergantung pasal pelanggaran. Mau memperkosa istri pejabat. Tapi orang yang tidak qualified seperti ini, yang persyaratan administratifnya hampir tidak terpenuhi, diangkat Tuhan jadi orang nomor 2. Malahan Yusuf yang buat persyaratan baru untuk Mesir. Semua kamu punya hasil panen 1/5, store ke perbendaharaan negara. Dia yang buat persyaratan, bukan dia yang dimintai persyaratan. Bisa bilang amin? Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi ketika kita punya kasih karunia, bahkan persyaratan administratif pun tidak lagi menjadi syarat untuk engkau menduduki posisi itu. Kenapa? Masih amat banyak tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita duduki. Jadi kau melamar-melamar belum terima, langsung bilang ini, masih banyak tempat. Tuhan berarti bukan saya yang melamar, tapi orang yang melamar kepada saya. Kau buka perusahaan sendiri. Melamar tidak ada. Oh iya, saya akan bikin orang yang melamar kepada saya. Bukan saya yang melamar, buka perusahaan. Yusuf bukan dimintain persyaratan, dia yang membuat persyaratan, saudara. Orang narapidana diangkat jadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Saudara-saudara, tujuan tidak ada yang salah dengan posisi. Sekali lagi tidak ada yang salah posisi. Ketika Tuhan lagi bicara tentang dia akan pergi ke Yerusalem untuk mau mati, malah murid-murid bilang begini, Tuhan nanti saya di sebelah kiriku, saya saudara sebelah kanan nih. Tuhan bilang begini, barang siapa mau jadi besar, ia harus menjadi pelayan. Tidak ada yang salah dengan posisi, tapi kalau posisi itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dengan memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita, itu yang benar, bukan supaya dapat fasilitas banyak, insentif juga tambah besar, rumah dinas disiapkan, kalau rumah dinas tidak diambil, dikasih uang penggantinya. Ini saya mau incar posisi ini karena fasilitasnya luar biasa. Itu keliru, saudara. Kalau saya bilang begini, di sini banyak polisi yang bisa dibuat, dan saya kalau duduk di situ saya mau buat kebijakan yang menguntungkan office boy, yang menguntungkan para pekerja, itu yang Tuhan maksud. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah hamba yang melayani. Bisa bilang amin?
Dan saya lihat saudara punya visi sementara Tuhan bakar luar biasa. Dan bersiaplah sebentar lagi posisi itu akan menjadi bagian saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara bisa lihat bahwa persyaratan-persyaratan yang diminta untuk menduduki satu posisi bukan masalah bagi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya seorang penggembala domba yang mungkin belum punya sertifikasi militer saudara ya, tapi dia bisa diangkat jadi panglima perang hanya ketika dia bisa mengalahkan Goliat dengan alat yang sederhana. Ingat, hanya satu kali Daud berperang pakai batu, selebihnya sudah pakai pedang. Ya, cuma satu kali saja dia pakai alih-alih itu, ya. Lalu dia lepaskan, bang, dia putar alih-alih, dia hajar ke Goliat. Alih-alih yang ada di tangan saudara itu tembak Goliat, bukan tembak bapak mantu ya. Jangan ini saya bapak mantu nih, saya mesti sok mau mantu nih. Goliat ya. Dan Goliat tumbang. Hari itu saudara-saudara, Daud dipercayakan dengan posisi yang tinggi. Dan kemanapun dia dipercayakan untuk berperang, berhasil. Pernah sekolah militer? No way. Tapi Tuhan kasih strategi-strategi yang luar biasa. Makanya setiap kali kalau orang dengar Daud yang pimpin perang, tawarlah hati kami kalau dengar dia yang pimpin perang. Bukankah dia raja yang luar biasa? Bukankah dia perempuan-perempuan menyanyi? Daud, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Bahkan nyanyian daripada Daud yang dinyanyikan di Israel didengar juga oleh orang Filistin. Semua orang akan tawar hati ketika dengar Daud yang menjadi panglima perang. Bahkan saudara-saudara, Saul pun tahu itu orang sangat hebat. Sudah tahu, masih banyak tempat yang belum diduduki. Masih banyak berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Belum habis dan 2022 ini semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Khususnya bulan Juni, mujizat akan menjadi bagian kita. Bahkan sudah akan dapat promosi-promosi yang tidak masuk akal. Kenapa? Yang pegang kita adalah tangan yang menjadikan langit dan bumi. Yang pegang kita adalah tangan yang pegang semua hati raja-raja, hati dirjen, hati komandan ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan berikan kita kuasa. Tadi pagi saya singgung sedikit tentang bagaimana permulaan di mana ketika Tuhan menjadikan Taman Eden. Ada lagu yang berkata indah sebagai di Eden. Dan saya percaya itu bukan cuma sekedar ilusi, tapi itu bisa terjadi. Di mana saudara berada, rumah saudara akan disebut Taman Eden. Bukan Taman Edan saudara ya. Kita akan merubah Taman Eden menjadi Taman Eden ketika ada kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Mari lihat sedikit, di Taman Eden itu semua makhluk hidup sama, pola makannya sama, mirip semua saudara ya. Bahkan saudara-saudara di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan kembali bumi ini, kemuliaan Tuhan dicurahkan, maka anak-anak kecil akan bermain dengan ular kobra, bahkan serigala akan tidur sama-sama dengan domba. Pada waktu itu kalau orang mati umur 100 tahun dianggap masih youth atau kaum muda saudara ya. Panjang sekali umur kita panjang sekali. Jadi saudara-saudara kalau umur sekarang kita ini masih sekolah minggu kira-kira saudara. Ini masih sekolah minggu semua saudara ya. Youth saja 100 tahun saudara ya. Itu youth. Makanya tidak heran ketika berkat ini turun buat Abraham, 100 tahun masih punya anak saudara ya. Waduh luar biasa. 100 tahun masih berlari-lari, ketika Tuhan datang masih berlari-lari. Itu berkat yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, He renew my youth like an eagle. Dia akan membaharui kekuatan saudara seperti Raja Wali pada masa mudanya. Sudah 14 tahun saya ketemu saudara, enggak tua-tua, semua muda terus saudara ya. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan turun buat kita semua. Amin. Nah, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 29-30 dikatakan bahwa Tuhan memberikan semua binatang itu makanan yang sama. Manusia juga dikasih tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ini untuk manusia. Ya, ini untuk manusia. Coba naik satu ayat di atasnya. Dikatakan di sini bahwa ini untuk manusia, 29 ya. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Semua bilang tumbuh-tumbuhan berbiji. Itulah yang akan menjadi makanannya ya. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Maksudnya apa? Ya, yang namanya tumbuhan berbiji, buahnya dagingnya kita makan, bijinya kita tabur. Ya kan? Nggak ada, saya lihat orang di sini di Jayapura ini biar dia suka buah, tidak ada yang makan mangga sekaligus dengan biji-bijinya. Apalagi mangga gole yang dari Tablanusu sana, tak sangkut dia mangga gole panjang saya bisa 20 cm sudah, makan dengan biji langsung habis Ya kan? Jadi saudara-saudara, semua berkat yang saudara terima ada bijinya. Entah THR, insentif, bonus ada bijinya.
Jadi kau makan dagingnya, bijinya kau tabur supaya ada multiplikasi. Jadi Tuhan berikan semua tumbuhan berbiji. Jadi begitu terima gaji, Papa dan Mama bersyukur, suami istri bersyukur, terima kasih Tuhan, ini bijinya. Dagingnya kau makan. Nah, jangan makan dengan biji-bijinya. Kering nanti kasbon terus. Kenapa kasbon terus? Karena biji pun kau makan, saudara ya. Bilang kiri kanan jangan makan biji. Kau sudah dengar itu, saudara. Jadi ada biji yang harus ditabur. Kemudian segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi. Apa yang merayap yang sudah bisa sebutkan? Yang bernyawa. Ku berikan segala apa? Tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi saudara tahu apakah singa termasuk segala binatang? Apakah harimau termasuk segala binatang? Makan tumbuh-tumbuhan hijau. Makanya ketika Nuh akan masukkan binatang-binatang ke dalam bahtera, dia cuma perintahkan Sem, Ham, dan Yafet, kumpul jerami sebanyak-banyaknya karena kita akan masukkan binatang sepasang-sepasang. Termasuk singa masih makan jerami, atau kalau singa sudah makan daging, lapis lepu lewat, saudara ya, rata. Kapal itu akan berlayar sendiri dengan nahkodanya singa, saudara ya. Kenapa? Rata semua. Simba yang menjadi nahkoda, saudara ya. Tapi singa mesti makan rumput. Akibat dosa semua berubah dan pola makan pun ikut berubah. Lalu Roma pasal 8, segala makhluk merindukan keadaan seperti di Taman Eden ini. Segala makhluk merindukan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bagaimana keadaan Eden ini bisa kembali? Lewat pencurahan kuasa Roh Kudus. Begitu kuasa Roh Kudus turun, saudara, semua menjadi indah. Dan saya percaya ketika Tuhan datang memerintah sebagai Raja, hal ini akan dikembalikan. Dan semua makhluk merindukan hal itu terjadi. Sudah tahu, nyamuk itu klaksonnya nggak bisa dimatikan, nggak bisa dipotong kabelnya. Tetap dia klakson bunyi terus. Dan setiap kali klakson bunyi, itu kematian bagi nyamuk, saudara ya. Picah, saudara ya. Dan nyamuk bilang, Satra suka yang ini, tapi karena dosa, jadi begitu. Dulu di Taman Eden, nyamuk tidak makan darah. Karena nyamuk termasuk makhluk hidup. Dia makan tumbuhan hijau, saudara. Jadi kalau nyamuk di Taman Eden itu klaksonnya itu dipakai jadi iPod-nya Adam. Adam kalau mau tidur, nyamuk sini, gua mau tidur. Nyamuk kumpul. Adam tidur, saudara. Itu iPod sekarang berani bunyi, mati dia, saudara. Dan di supermarket, di semua toko, setengah dari isi toko adalah obat nyamuk. Bahkan obat nyamuk berbagai macam merek, promosi ya, ini sekali bunuh semua lapis kecoa rata gitu. Saudara-saudara, dulu tidak seperti itu. Dan pasti akan dikembalikan lagi. Ini, lihat apa yang terjadi di Taman Eden. Semua, nah saudara-saudara, ketika kuasa Tuhan turun, saya minta maaf, beberapa prajurit yang saya layani kalau datang tugas di Papua, ya, apakah ini masih berlanjut sampai sekarang? Mereka cerita, dulu saya suka pergi ke perbatasan PNJ, saudara. Begitu antar tamu pergi, pulang kosong, ada beberapa prajurit yang minta numpang, Pak numpang, mau kemana? Ke Koya, ngapain? Mau suntik malaria. Loh, ngapain? Iya Pak, nomor 2 terbesar di dunia sesudah Afrika Pak, nyamuk Papua. Oh ya, kami dalam perjalanan ke Papua ini sudah dibekali 40 pil kina sampai telinga kami tuli gara-gara pil itu. Tapi sampai sini semua kebabat sama malaria itu, saudara. Saya mau berdoa, mohon maaf yang nama malaria dan Maria ini. Mulai hari ini engkau bukan tamu kehormatan lagi. Engkau sudah tidak ada lagi dalam hidup saya. Amin. Bilang dia, ini hari terakhir malaria kah, Maria siapa itu, saudara ya. Stop kau datang-datang, saudara ya. Nah, saudara tahu, itu mereka dibekali 40 pil kina sampai telinga mereka tuli. Tapi saudara, banyak yang tepar, banyak yang dihajar oleh barang itu. Saudara, karena kita mengerti kebenaran. Saya jujur, yang namanya pil kina saya nggak tahu itu seperti apa. Waktu nyamuk datang,
Dia hingga bisa bilang, kau salah isap, ini darah Yesus di dalamnya. Apalagi hari ini saya berperjamuan nih, kau bertobat, bukan saya yang malaria, saudara ya. Jadi nyamuk bilang, aduh saya salah isap, darah situ, saya yang bertobat ini, saudara ya. Habis isap dia bertobat, kenapa? Ada darah Yesus di dalam saya, saudara ya. Amin. Kau pakai kasa lapis luar dalam, saudara. Kau bisa dapat ya. Ya memang, saudara. Karena apa yang kau takutkan itulah yang menimpa kamu. Tapi ketika engkau percaya perlindungan Tuhan, jangankan nyamuk, musuh saja tampias, kau pakai cuma nyamuk, saudara ya. Tuhan pasti akan berkati. Kenapa? Karena Alkitab berkata, aku akan menghalau semua belalang pelahap. Belalang itu adalah kehidupan, tapi kehidupan yang sudah berubah karena dosa. Dan sekarang Tuhan berdiri jadi penjaga buat saudara. Nyamuk awalnya adalah teman tidur daripada Adam. Tapi karena dosa, sekarang dia jadi lawan. Dan Tuhan berdiri sebagai pendolong dan perisai kita. Bisa bilang amin. Makanya saudara, di bulan ini saya tahu ada banyak berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua. Mari kita pergi sejenak ke Kejadian 15, ketika Abraham mulai tawar hati, aduh tanda-tanda tidak ada nih. Makin hari saya usaha sana, usaha sini, seperti jalan tertutup. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan, aku gak bakalan punya anak dan Eliezer adalah ahli warisku. Tuhan bilang jangan dulu menyerah Abraham. Kiri kanan muka belakang tertutup, tapi dari atas belum tertutup. Saya berkata, anak kandungmu nanti yang akan menjadi ahli warismu. Seumur berapa saya Tuhan? Jangan lihat kopu umur, lihat Tuhan yang luar biasa. Saya hanya khawatir ini saudara. Ada ibu-ibu umur 50 bisa melahirkan anak ini saudara, dan minggu tahun depan saya akan terima anak-anak yang lahir karena percaya yang luar biasa ini. Dan jangan bilang tidak direncanakan ya Tuhan. Karena apa? Kalau anak yang paling bungsu kelas 1 SMP, terus di dalam keluar mulai ada, kita tidak rencana ini Pak. Kau boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Amin. Nanti ada sesi khusus itu. Jangan takut Abraham, Al-Tirah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Al-Tirah. Jangan takut, bahasa Ibraninya Al-Tirah. Ketakutan itu awal dari semua masalah. Ketika orang takut, tidak lagi rasional. Ketika gunung gak lama di daerah saya meletus, saya masih SMP, sekolah sore. Bel di sekolah berbunyi teng 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 teng. Saya bilang, loh ini pergantian pelajaran atau apa nih, kok bisa belnya panjang sekali. Ternyata seluruh murid disuruh pulang karena erupsi terjadi dengan luar biasa. Itu abu naik dengan luar biasa. Dan saya tidak bisa pulang ke rumah, saya harus nyusur pantai, pergi ke pelabuhan. Sambil saya lihat, ini yang namanya gunung meletus ya. Ya saudara-saudara, saya nyusur dan pemerintah melarang semua kapal untuk melakukan pelayaran, ditahan untuk evakuasi pengungsi atau rakyat yang akan pergi ke pulau seberang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, I saw with my own eyes. Bagaimana orang-orang yang panik di pelabuhan itu. Sangat lucu saudara ya. Di satu pihak orang ketakutan karena gunung, tapi di satu pihak banyak peristiwa lucu terjadi. Kenapa? Ada yang lari terberit-berit dari rumah sampai di pelabuhan. Dia pikir yang dijepit adalah dompet, ternyata sendal jepit saudara ya. Saking takut saudara, sendal jepit dipikir dompet saudara ya. Orang kalau ketakutan tidak rasional lagi saudara. Makanya Tuhan berkata pertama kali ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jangan takut. Yang datang pertolongan kita bisa bilang musuh. Kalau ketakutan, yang datang Yesus, mereka bilang hantu yang datang. Ketakutan bisa membuat yang baik jadi jahat. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Saya ingat ada seorang mahasiswa teologi yang sekolah di asrama, diasramakan. Lalu dia satu ruangan dengan seorang temannya yang malam itu, malam minggu dia belum pulang. Dan dia sudah ngantuk harus tidur. Sementara dia tidur tiba-tiba dia lihat ada yang bergoyang di depan pintu.
melayang-layang di atas udara. Dia mulai ketakutan, kemudian dia mulai hibur, dia berdiri, dia bilang, kau jangan macam-macam, saya ini pramuka dulu pegang pisau belati paling jago, saudara. Kau mau lihat, sambil ketakutan dia raba-raba di pom pisau, saudara. Lalu dapat, saudara. Dia bilang, kau mau mati hari ini? Dia, habis kau. Ya, tapi dia lihat masih melayang-layang terus. Ternyata pisau belatinya tidak mempan. Begitu dia penasaran, dia pasang lampu, mantel hujan, saudara. Yang digantung ditiup angin, saudara. Dipikir ini ghost yang datang, saudara. Oh, banyak nonton film-film hantu ya. Di Manado ada Utu dan Ungke lagi doa puasa, saudara ya. Sementara doa puasa di gereja, tiba-tiba iblis masuk. Lalu mereka mulai ambil gitar. Dalam nama Yesus. Iblis tambah hari tambah maju, saudara ya. Aduh, dia tambah maju nih. Kebetulan ada salib di situ. Dong ambil salib, dong mulai. Iblis bilang begini, banyak nonton film vampir ya, banyak. Dia tambah maju, saudara. Begitu dia ketong suke begungan, gitar termempan, salib termempan, tiba-tiba ada kantong kelekte. Begitu dia pegang kantong kelekte, iblisnya lari. Ternyata yang datang iblis pelit, saudara ya. Lihat kantong kolekte, lari semua, saudara ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Dia bukan cuma bilang jangan takut, tapi dia sendiri yang menjadi bemper kita. Akulah perisaimu. Saudara, Tuhan tuh bukan cuma kasih rule ya, nanti kalau kau menang nomor 1, tidak. Dia sendiri bersama-sama dengan kita. Makanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bukan cuma kasih rule, tapi dia bersama-sama dengan kita. Makanya Tuhan berkata begini, kalau ada lembumu yang masuk ke dalam jurang, di dalam lubang, tidakkah engkau akan mengeluarkan dia? Kebanyakan saudara-saudara, lembu yang masuk di dalam lubang, kita ambil kertas, kita tempel. Nomor 1, kaki kanan naik, dorong dengan kaki belakang, selamat mencoba. Harus turun, harus bantu dia, tarik kakinya. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia bukan cuma bilang, jangan takut Abraham. Tapi dia berkata, I am your shield, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Tuhan yang jadi bempermu. Bulan Juni Tuhan jadi bemper buat saudara. Persoalan apa yang saudara? Tuhan bilang hadapi saya dulu sebelum kau korek dia. Saya di depan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Amin. Yang mulai stres hari ini tenang. Malam tidur enak ya. Puji Tuhan, seperti Yakub mimpi di Betel, kepala kena bantal, bukan kena bantal, kena batu saudara ya. Kepala taruh di batu, mimpi enak. Kita punya lebih hebat dari Yakub punya, harus lebih enak mimpinya saudara ya. Kita pu bantal dakron, Yakub bantal batu, tapi kita ketendisan, Yakub mimpi sorga saudara ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari diizinkan Tuhan jadi perisai buat hidup kita. Jadi waktu kau pergi tidur bukan cicak dan plafon yang kau hitung gara-gara persoalan kegagalan kemarin. Tapi Tuhan yang kau muliakan, Tuhan yang kau luar biasa. Makanya Tuhan bawa Abraham keluar. Ayo keluar dulu Abraham. Lihatlah bintang-bintang. Jika engkau bisa menghitungnya. Kalau orang hitung terus percaya itu kan kurang connect. Kalau orang dengar terus percaya itu yang benar. Jadi sebetulnya dalam bahasa ahli, ceritakanlah tentang Injil yang ada di langit itu. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Iblis ngerti. Kepada semua binatang Tuhan percayakan Adam untuk memberi nama. Tapi kepada bintang-bintang Tuhan sendiri yang berikan nama. Siapa yang beri nama buat bintang-bintang di langit? Iblis berusaha untuk merusak nama-nama atau Injil yang ditulis di langit dengan buat horoskop. Saudara. Makanya kita dua tidak bisa cocok karena kau kepiting. Jepit-jepit terus. Scorpio maksudnya. Saudara. Hari ini saya mau kasih tahu itu Injil yang ditulis dimulai dari Virgo sampai Leo. Perempuan yang mengandung anak dengan kuasa Tuhan sampai lion, singa dari Yehuda yang akan memerintah. Lalu percayalah Abraham akan apa yang ditulis Tuhan di langit. Jadi kau kalau keluar ke langit jangan kau bintang apa? Virgo kah? Apakah? Bukan. Kau lihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. 12 rasi bintang itu berbicara tentang penebusan sampai kepada pemerintahan 1000 tahun. Lion of Judah. Amin. Virgo kan perempuan dengan anak bayi kan. Bicara tentang kelahiran Kristus. Dari bayi sampai jadi raja. Lion. Bilang kiri kanan, sabar mengerti sekarang. Jadi horoskop itu terlaku. Yang ini di Alkitab lebih laku lagi. Dan diceritakan dengan detail dalam perjanjian baru.
bagaimana Yesus lahir lewat seorang perawan. Sampai dia akan memerintah sebagai Raja, Lion of Judah, singa dari Yehuda. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Lalu percayalah Abraham. Percaya akan apa? Yang ditulis Tuhan. Zaman itu belum ada Alkitab kayak kita. Dan Tuhan menulis semua Injil di langit. Dan begitu dia percaya, seluruh sel-selnya jadi baru. Tuhan tidak renovasi, tapi Tuhan memberikan yang baru. Yang namanya sel kanker hari ini hilang kok, jadi baru semua. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Bapak, saya bangkrut Pak. Saya mau kasih tahu, bangkrut itu sebuah nama. Dan nama Yesus di atas sebuah nama. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala nama. Termasuk di atas bangkrut itu. Tuhan masih punya tempat yang belum diduduki. Siap saudara ambil. Bisa bilang amin. Saudara-saudara, saya sudah kasih tahu berulang-ulang bagaimana hati Tuhan yang luar biasa. Bahkan tempat yang kau duduki itu bisa berbeda dengan disiplin ilmu yang kau pelajari selama berpuluh-puluh semester. Tapi Tuhan akan buktikan bahwa kalau dia yang kasih posisi itu, dia kasih kemampuan buat saudara untuk memerintah. Sampai Firaun berkata, kau ini sarjana apa? Kau punya otak bisa lebih hebat. Kau bisa beli buku dengan banyak pengetahuan, tapi kau tidak bisa beli hikmat dari sorga. Karena hikmat lebih tinggi dari pengetahuan. Bisa bilang amin? Kau bisa beli rumah yang hebat, mansion, tapi kau tidak bisa beli kekeluargaan. Tidak bisa. Kau bisa beli makanan yang luar biasa, tapi kau tidak bisa beli selera makan. Kau bisa beli tempat tidur yang luar biasa, tapi kau tidak bisa beli tidur nyenyak. Apa yang uang tidak bisa lakukan, Tuhan siapkan buat kita semua hari ini. Waduh Pak, ini ilmu yang saya belum pernah pelajari. Dan saya dikasih posisi ini. Ingat, kasih karunia Tuhan cukup bagi engkau untuk bisa melewati semuanya ini. Dan engkau akan dibedakan dari yang lain. Ternyata Satra salah pilih. Dalam hati orang itu, ini bukan disiplin ilmu saya ini. Ini bukan karena Tuhan. Saya tidak mungkin seperti begini. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberikan apa yang tidak kita punyai. Melebihi apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya Al-Tirah, jangan takut. Abraham percaya, saya dan saudara pun percaya. Katakan amin. Akulah perisaimu, akulah bempermu, lalu akulah gajimu. Semua perusahaan yang sudah kerja itu adalah tempat yang Tuhan taruh di sana untuk saudara melayani Tuhan. Jangan jadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya resource atau sumber. Jadikan Tuhan sebagai resource sehingga waktu sumber di situ tertutup, kau tidak stres. Ada orang yang berkata begini, puji Tuhan Pak, karena saya kerja di sini saya bisa kasih sekolah saya pu anak. Saya bilang itu baru kau taruh harapan di situ saya kau bisa, apalagi kau taruh harapan di Tuhan lebih pica-pica lagi saudara ya. Lebih luar biasa lagi. Itu cuma salah satu, Tuhanlah resource kita. Akulah upahmu. Abraham, kalau kau jadi peternak, akulah upahmu. Makanya Tuhan ahli beternak. Abraham, kalau kau tak bertani, akulah upahmu. Makanya Ishak diberkati 100 kali lipat. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai resource. Bukan hasil pertanian. Ia menuai 100 kali lipat. Kejadian pasal 26. Apa saja. Tuhan, Daud, kau akan pimpin perang. Tuhan, saya bukan lulusan militer. Tapi kalau saya yang pilih, saya akan perlengkapi engkau dengan strategi-strategi yang luar biasa. Tuhan bisa kasih hal yang luar biasa. Musa, kamu akan memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan, tapi saya tidak tamat sekolah manajemen. Bagaimana tentang memimpin bangsa ini? Sudah, nanti saya akan atur. Dan Tuhan kasih hikmat jauh lebih hebat. Sehingga saudara, waktu dengar orang Israel berjalan saja, semua bangsa jadi ketakutan. Ada seorang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai resource. Mulai hari ini berkati perusahaanmu. Terima kasih Tuhan, saya ada perusahaan ini dan ini cuma salah satu. Tuhan adalah sumber saya dan ini cuma salah satu. Dan Tuhan berkati. Dong lagi tahan kau punya upah. Tuhan berkati. Saya stres karena Tuhan lagi gaji saya. Masa cuma barang 200.000 kau stres, kau beli obat penenang lebih mahal daripada kau punya barang yang ditahan itu. Kau yang rugi, lama-lama ginjal hancur, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan engkau kesembuhan. For they are life to those who find them and health to all the flesh. Seluruh tubuh. Firman Tuhan tidak ada side effect. Kalau saudara minum obat sakit kepala, lambung tidak cocok. Makanya dokter bilang makan dulu jangan minum perut kosong. Karena mungkin asamnya tinggi, dia bisa mengganggu metabolisme tubuh saudara di lambung. Tapi kalau sudah dapat firman Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, berguna.
For they are life to those who find them and health to all the flesh. Firman Tuhan menyembuhkan. Seorang bapak dengan 4 benjolan di selangkangan. Dokter vonis, ini cancer Pak. Satu-satunya jalan harus dioperasi. Ini sudah 4 benjolan. Dia pulang dengar firman Tuhan dan dia bilang, Tuhan, Engkau adalah penyembuhku dan Engkau tidak punya cancer di selangkangan. Dia baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebagaimana Kristus demikian juga aku di bumi. Sebagaimana Kristus demikian juga aku di bumi ini. As he is, seperti dia, begitu juga aku di bumi ini. Dia mulai bersyukur, terima kasih Tuhan. Satu waktu dia mandi, lagi sabunan, itu 4 benjolan jatuh kayak lintah, terlepas kayak lintah. Dokter bilang, kok pakai ramuan apa? Gak ada, cuman pakai Amsal pasal 4. Firman Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan takut, akulah upahmu. Ya Tuhan, ini stresnya Abraham. Saya tidak punya. Jangan takut, engkau akan punya anak sendiri. Lalu Tuhan buat perjamuan dengan Abraham. Ada perjanjian darah. Make sure saudara pegang roti dan anggur. Saudara, setiap kali engkau melakukannya, setiap kali engkau meminumnya, inilah meterai. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tadi saya sudah berkata meterai 6.000, meterai 10.000. Itu kekuatan hukum sampai di istana negara. Ketika engkau punya perjanjian yang dimeteraikan, maka undang-undang menjamin hakmu. Dan saya berkata hari ini ada meterai yang lebih tinggi dari meterai 10.000. Karena meterai 10.000 hanya berlaku di negara Indonesia. Tapi meterai ini berlaku sampai di kerajaan sorga. Di mana semua perjanjian tidak ada yang bisa mencurinya, tidak ada yang bisa mengambilnya, karena dimeteraikan dengan darah Yesus. 1 Korintus pasal 11 berkata, setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Apa yang kita ingat? Sudah selesai, Tuhan mengerjakan kemenangan buat kita. Kita tinggal hidup dalam kemenangan yang sudah dikerjakan oleh kita. Itu yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Apa yang kita ingat? Tidak ada penyakit lagi di tubuh kita, karena semua penyakit kita sudah diambil oleh Tuhan. Tidak lagi ada kutuk, yang ada adalah berkat. Aku akan berkati engkau, aku akan berkati engkau. Tuhan yang berperang ganti kita. Lalu di dalam darah ada nyawa. Nyawa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita punya pikiran Kristus, kita punya perasaan Kristus, kita punya kehendak Kristus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya setiap kali saudara mengambilnya, ada berkat yang luar biasa. Bulan ini akan menjadi bulan mujizat bagi kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan mungkin engkau tidak datang bersama-sama dengan keluargamu. Istri, suami, anak-anakmu juga akan mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami semua ada dalam pelindungan Tuhan yang luar biasa. Dan altira, kami tidak perlu takut. Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti yang ada di tangan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus,